Gara-gara isu itu rame di Kudus, gue pengen bikin PO sendiri, makanya Pak Haji murka sampai tega ngebunuh gue di media. Itu alasannya, paham? Makanya dia sampai tega bikin video kayak gitu, paham ya? Karena gara-gara kalian akhirnya isu banyak berhembus, gosip gue mau bikin PO sendiri. Sampai agen-agennya ditantangin semua, supir-supirnya ditantangin semua, yang ikut Rian keluar dari perusahaan. Padahal gue nggak ada rencana pengen bikin PO. Makanya kalian itu kalau ngomong hati-hati. Pak Haji itu orangnya tensian mas. Isi hati orang beda-beda mas. Kalian kan nggak tahu karakter beliau, karakter gue, karakter orang lain kan nggak bisa disamain. Makanya Pak Haji yang dibahas itu kesalahan gue 6 tahun yang lalu, seolah-olah pengen ngerusak kepercayaan gue di publik. Dia nggak bahas tuh kesalahan apa sih yang ada tahun ini sampai akhirnya keluar surat pemecatan gue, nggak dibahas sama Pak Haji. Yang dibahas malah 6 tahun yang lalu, digeret itu narasi seolah-olah itu penyebab gue keluar tahun ini. Padahal beda banget masalahnya, jauh banget, nggak ada hubungan sama sekali. Jadi tujuannya yang dipukul mundur itu investor gue. Siapa yang mau kerja sama Rian sih? Siapa sih yang mau percaya sama Rian kalau udah gue jelek-jelekin masalah duit? Ibaratnya begitu. Paham? Apa karena Bali Bangkit? Enggak ada. Lu kalau pengen tahu masalah Bali Bangkit, ngobrol sama gue di sini, gue kasih tahu data. Lu kalau gue kasih kesini, ntar gue tunjukin WA, gue tunjukin banyak data, biar lu tahu. Paling ketawa lu kalau tahu. Kalau gue suruh ngomong di sini enggak lah. Dua mana pecatan Mas Rian sama Mas Yoyo? Aku mas, yang dipecat itu aku duluan. Udah gitu ada bahasa lah, kasarannya. Ini susah Pak Haji ngebersihin operasional karena powernya Mas Rian lebih besar daripada Pak Haji di perusahaan. Wah bapak digituin mas, harga dirinya keinjek. Pecatin lah contoh ring 1 operasional gua Yoyo dipecat, salah satu wakil divisi gua Joko dipecat. Itu buat contoh gitu mas. Ibaratnya ini loh perusahaan gua, Rian gak ada apa-apanya di sini. Tuh itu yang paling bikin gua sakit. Kenapa teman-teman gua jadi ikut kena imbas gitu. Kalau emang cukup gua aja ya udah sih, kan yang dibunuh cuma gua aja nih, ya sudah biarkan gua mati sendiri gitu. Teman-teman gua biarin nyari nafkah di situ, Tuh mereka keringat mereka netes di perusahaan ini udah belasan tahun gitu. Kok gampang banget cuma dikasih selebar surat seolah-olah kayak darah mereka, keringat mereka selama ini gak pernah ada di perusahaan. Itu yang bikin gua sakit. Kalau Rian Mahendra doang sama gua gak jadi masalah. Atau bakalnya warisan jatuhnya kemana sih kalau bukan ke anak? Pembornya siapa mas? Ada, gue gak perlu nyebutin. Cara mereka ngomong tuh pas gitu, pas tepat sasaran. Makanya orang ini pinter nih. Dia narik satu orang yang punya sosok, maksudnya yang punya pengaruh di anak-anak. Karena musuh gue orang luar, gue anggap orang luar lah. Gue enak mas. Jadi tugas gue yang paling berat tuh benernya bukan kok ngembangin jalur mas, bukan bikin bis rame, bukan. Karena perusahaan semakin besar, anjing-anjing liarnya semakin banyak mas. Cuman kalau anjing-anjing itu nyerang dari depan mas, badan gue ini masih sanggup buat natakin mas. Orang yang ditakutin di PO Rianto siapa sih mas? Rian Mahendra selain Pak Haji. Jadi ketika gue digigit dari belakang, wah lebaran mas, jatuh gue pasti. Kurang lebih kayak gitu lah. Jadi kalau gue digigit dari belakang, jatuh gue mas. Dan ketika gue jatuh, yang gigitin banyak banget mas. Karena mereka selama ini lapar semua, nggak bisa makan selama ada gue. Tuh. Jadi nggak usah aneh kalau gue juga udah nggak punya keinginan buat nerusin perjuangan di sana karena itu udah capek aja. Berarti selama ini Mas Rian di PO lama nggak nyaman ya? Dibilang nggak nyaman enggak lah. Gue nyaman sama teman-teman gue, nggak mungkin nggak nyaman. Hanya saja ketika di perusahaan lama gue nggak bisa mensejahterakan diri gue, nggak bisa mensejahterakan keluarga gue, itu aja sih. Karena hidup gue fokus sama rekan-rekan kerja gue. Gimana caranya nyejahterain mereka, gimana caranya ngebangkitin taraf hidup mereka, gimana cara ngembangin perusahaan, gimana cara ngembangin taraf perusahaan, segala macam. Semua tentang orang lain. Gue malah berterima kasih banyak banget gue dikasih kesempatan sama Allah boy saat ini. Tadi mertua gue juga bilang sama gue tuh saat ini lagi dikasih kesempatan sama Allah, terbebas dari semua beban gue selama ini. Mungkin gue nggak akan bisa berkembang kalau selama ini selalu di sana, masih di sana dengan kondisi yang seperti itu. Makanya gue sekarang dikasih nih kesempatan sama Allah buat gue berdikari, ibaratnya begitu.
Gue dikasih kesempatan sama Allah buat bisa nyejahterain keluarga gue. Nggak harus selalu mikirin orang lain, tapi mikirin diri gue juga, mikirin keluarga juga. Itu kesempatan, Mas. Jadi nggak ada rasa sedih, nggak ada.